Kesempatan ini, Stikom Bali Group menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas 2026 di kampus ITB Stikom Bali, Denpasar. Rakornas menjadi agenda tahunan untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun strategi pengembangan lembaga di tahun 2026. Pembahasan Rakornas difokuskan pada penguatan koordinasi antar unit pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta peningkatan kompetensi mahasiswa agar tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian dan pengalaman kerja. Stikom Bali Group juga menyiapkan solusi atas berbagai persoalan akademik melalui program kuliah sambil magang dan bekerja, termasuk ke luar negeri. Selain itu, Rakornas turut menegaskan langkah lanjutan peningkatan status ITB Stikom Bali menjadi Universitas Stikom Bali, yang diikuti rencana penambahan program studi relevan dengan kebutuhan industri digital dan teknologi masa depan. Dalam kesempatan yang sama, ITB Stikom Bali juga melepas 4 mahasiswa untuk mengikuti program magang internasional di Thailand, sebagai bagian dari kerjasama pendidikan global dan penguatan kompetensi di bidang mekatronika dan robotika. Pada kali ini, seperti sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, kami selalu melaksanakan rapat koordinasi nasional untuk evaluasi apa yang telah dicapai, apa yang telah dilaksanakan, dan hambatan apa yang ada pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2025. Kemudian itu dibicarakan, kemudian diperbaiki, dicari jalan penyelesaiannya, dicari way out-nya, kemudian tentu saja dilaksanakan di tahun 2026 perbaikan. Kemudian di tahun 2026 juga kita akan melakukan perencanaan kegiatan apa yang akan dilakukan pada tahun 2026, yang tentu saja sebagai seorang profesional harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itulah yang akan kita bicarakan, bagaimana di tahun-tahun mendatang ini kita terus meningkat, kita terus meroket ya, untuk eksistensi kita dan juga peningkatan pemberian manfaat kepada masyarakat yang seluas-luasnya, dan itu juga menjadi tujuan kita di sini. Terima kasih. Yang urgent mungkin dibicarakan apa? Ya, yang sudah dibicarakan tadi sudah disampaikan. Pertama adalah bagaimana koordinasi antar lembaga, ya, bahwa di kami ini kan ada beberapa sekolah formal, ada sekolah non formal. Nah, sekolah-sekolah formal ini kan harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Jadi selain dibekali dengan ijazah, mereka harus dibekali dengan sertifikat kompetensi yang ada di lembaga-lembaga kami non formal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seiring dengan program pemerintah, dan itu sudah dilaksanakan oleh kami sejak lama, yaitu bagaimana mengembangkan masalah-masalah tingkat drop out, tingkat ketidakaktifan para mahasiswa, kemudian juga tingkat ijazah yang tidak diambil karena alasan keuangan. Ini kita akan memberikan way out kepada mereka, yaitu dengan melaksanakan kuliah sambil magang atau sambil kerja ke luar negeri, dan itu tidak perlu memerlukan biaya banyak karena kami sudah didukung oleh pemerintah dan juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan partner-partner kami. Itu mungkin dua yang ingin saya sampaikan. Pak, kalau dari segi perkembangan usaha bagaimana Pak kira-kira ke depan? Ya, sebenarnya diketahui bahwa kita ini secara umum terus meningkat, tetapi secara khusus per lembaga, seperti disampaikan oleh Prof. Bandem, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ikhtiar kita terus kita laksanakan perbaikan untuk yang kurang-kurang bagus. Universitas Stikom Bali pada tahun ini kita sudah mengajukan usul yang terakhir kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami sekarang sedang menunggu kehadiran universitas yang kami sebut USB itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami memperoleh status peningkatan ITB Stikom Bali menjadi USB. Karena dengan peningkatan ini tentu saja kita juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan memperbanyak program studi disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masa yang sekarang ini, dan juga memanfaatkan penciptaan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer, berbasis robot, dan ini ke depan sungguh akan dibutuhkan oleh kehidupan bangsa kita ke depan. Doakanlah kami bersama supaya
dalam waktu dekat sekali ini mudah-mudahan USB sudah turun SK. Secara administrasi sudah lengkap. Sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, ya sudah lengkap semua dan sudah dimasukkan pada bulan lalu ya Pak. Iya. Sudah semuanya lengkap. Baik fasilitasnya, gedung dan kampusnya, laboratorium, kurikulum, program studi, fakultas, ini sudah lengkap semuanya. Itu target tahun ini Pak ya? Yes, 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 yes. Jadi pada hari ini kita melakukan seremonial pelepasan 4 mahasiswa Stikom Bali yang akan melakukan internship selama 1 bulan di kampus RMGTT atau Raja Manggala di Thailand. Jadi kegiatan ini merupakan realisasi kelanjutan kerjasama Stikom Bali dengan RMGTT Thailand. Magang ini atau internship akan dilakukan selama 1 bulan, jadi mulai 2 Februari sampai 2 Maret begitu. Jadi saya akan mendampingi adik-adik mahasiswa. Besok malam kita akan berangkat gitu. Kemudian mereka akan stay di sana selama 1 bulan, tetapi saya akan balik di hari Rabu begitu. Nah, tujuan dari internship ini, adik-adik mahasiswa nanti akan mengikuti pembelajaran di Departemen Mekatronik dan Robotik gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan ilmu praktek juga dengan proyek-proyek mengikuti mahasiswa atau departemen yang ada di sana. Jadi bagaimana mempelajari dan mengimplementasikan tentang mekatronik dan robotik untuk kesehatan bisa, di dunia industri juga bisa. Itu 4 orang apa 5 orang? 4 orang Bapak. 4 orang. Iya, 4.